Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dengan NIM 1950006 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas akhir mengenai digitasi peta lokasi Kabupaten Kolaka Timur menggunakan aplikasi ArcGIS, khususnya untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Baik, pertama yang ingin perlu saya sampaikan di sini adalah pengertian dari SIG atau Sistem Informasi Geografi. Ini adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Nah, di dalam Sistem Informasi Geografis, data pada dasarnya terdiri dari dua dimensi data, yaitu data geografis atau spasial dimensi dan data atribut atau non-spasial dimensi. Nah, pada prinsipnya data di dalam geografis dalam segi relatif kompleks, oleh karena itu harus mengandung unsur informasi topologi yang keterkaitannya antara elemen-elemen geografi dan atribut dari data tersebut. Dengan demikian, sistem informasi geografis merupakan penggabungan data spasial dan data atribut yang ditampilkan secara bersama-sama sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan analisa. Nah, kedua adalah ArcGIS. Nah, ArcGIS ini desktop masih merupakan kumpulan software yang terdiri dari beberapa software. Adapun yang dipraktikkan selama di lab, khususnya untuk mata kuliah SIG, yang pertama itu adalah penggunaan ArcCatalog. Nah, ArcCatalog ini memiliki fungsi untuk pengolahan data spasial yang meliputi input, konversi, dan analisis data. ArcCatalog ini dapat dianalogikan sebagai file explorer atau Windows Explorer pada US Windows. Namun karena tugasnya spesifik untuk menangani data spasial, maka fungsi pengolahan file yang dilakukan oleh ArcCatalog ini lebih khusus dan spesifik. Nah, ArcCatalog ini tidak saja digunakan untuk mengelola data spasial, tetapi juga untuk melakukan analisis data. Nah, ArcCatalog ini bisa disandingkan dengan ArcMap. Nah, lalu apa itu ArcMap? Ini adalah software paling utama di dalam ArcGIS desktop karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dapat dilakukan pada ArcMap. Sama halnya dengan menggunakan software pemetaan lainnya, jadi dia mempunyai banyak tugas-tugas GIS yang kemungkinan tidak dapat juga dilakukan oleh ArcMap itu sendiri, sehingga pengguna masih perlu untuk mempelajari dan menggunakan software ArcGIS desktop lainnya selain ArcMap. Ketiga adalah penjelasan tentang poin, polyline, dan poligon. Karena dalam suatu digitasi peta, tentu yang perlu kita lakukan pengertian pertama adalah membuat shape ataupun layer peta, baik itu poin, polyline, dan poligon. Poin itu adalah titik yang meliputi semua objek grafis atau geografis dan pada umumnya selalu dikaitkan dengan penggunaan koordinat sumbu X dan Y. Nah, beberapa bentuk implementasi titik dalam penggambaran dunia nyata adalah sebagai pembatas kota, pelabuhan, bandara, rumah, sakit, sekolah, dan sebagainya. Lalu polyline itu dia berkaitan dengan garis ataupun dia merupakan bentuk geometri yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen lurus dan terbentuk oleh dua titik koordinat atau lebih. Dan dalam penggambaran dunia nyata, ini beberapa objek yang sering direpresentasikan sebagai polyline antara lain jalan, sungai, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah poligon atau area. Ini digambarkan sebagai suatu objek tertutup yang memiliki luasan. Nah, poligon ini pada umumnya digunakan untuk menggambarkan objek dunia nyata yang memiliki luasan seperti wilayah administrasi, danau, guna lahan, jenis tanah, dan lain-lain. Dan keempat ini adalah profil Kolaka Timur. Kabupaten Kolaka Timur ini merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sultra. Nah, Kabupaten Kolaka Timur ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang terdiri dari 118 desa dan 14 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Nah, untuk membuat suatu digitasi peta ataupun hasil dari peta itu, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat shape atau layer peta. Nah, peta layer ini adalah dalam aplikasi ArcGIS dapat diformulasikan dalam dua bentuk, yaitu shape file atau shape dan geodatabase. Jadi ada shape file, ada database. Lalu geodatabase ini adalah database relasional yang memuat informasi geografi. Nah, dalam geodatabase terdiri atas feature kelas atau spasial dan tabel atau non spasial. Ada dua sistem geodatabase, yaitu server geodatabase dan personal geodatabase yang memiliki fungsi masing-masing. Kalau untuk server geodatabase dia menggunakan aplikasi Oracle, SQL Server, dan DB2. Sementara personal geodatabase itu menggunakan sistem data MS Access, dan itu yang kita lakukan selama praktikum SIG. Dan
Nah, pada penjelasan ini adalah proyeksi UTM Sulawesi Tenggara pada peta secara keseluruhan. Jadi, untuk mengatur proyeksi peta yang digunakan sesuai dengan karakteristik koordinat peta yaitu geografik atau UTM. Ini pada latihan ini peta yang digunakan menggunakan koordinat UTM khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara terletak pada zona 51S dari sistem UTM. Nah, berikut ini gambar zona UTM dunia dan Indonesia. Bisa dilihatlah di sini kalau untuk Sulawesi Tenggara dia masuk 51. Next. Membuat tabel dengan database access. Seperti yang saya katakan di awal bahwa dalam pembuatan suatu SEP itu tentu harus punya juga database. Dan jadi pada dasarnya menggunakan tabel database atau tabel dengan akses tidak terlalu jauh berbeda, hanya saja bila Anda menggunakan tabel database, tabel yang Anda buat ya akan terpisah-pisah atau berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan dengan database access yang kita gunakan, tabelnya akan terkumpul dalam satu database. Contohnya bila Anda menggunakan database access tabel jalan, tabel nama daerah, tabel nama kota, populasi tergabung dalam satu database batas kabupaten. Jadi seperti itu untuk praktikum mata kuliah SIK khususnya di aplikasi ARGIS. Kemudian bagaimana kita menambah atribut dalam save atau tabel. Nah, atribut atau file dalam save atau tabel file ini berisi atribut standar yang otomatis ada pada saat Anda membuat save atau tabel baru. Nah, Anda biasanya menambahkan atribut baru sesuai dengan kebutuhan save atau tabel baru. Nah, atribut ini biasanya berupa kolom-kolom yang akan digunakan nantinya dalam operation tabel. Jadi misalnya ini ada poin, kemudian rumah. Nah, rumah ini kita siapa pemiliknya, lalu keterangan rumahnya, dan bisa juga pula jalan di situ kita berikan keterangan nama jalannya, lalu keterangannya itu apakah dia jalan utama atau jalan lorong ataupun jalan-jalan keterangan-keterangan lainnya yang mendukung proses pemberian non atribut atau data informasinya dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya adalah proses digitasi dan modifikasi peta Kabupaten Kolaka Timur yang bisa dilihat pada penjelasan berikut ini. Oke, baik, ini adalah tampilan dari aplikasi ARGIS khususnya untuk ARGIS Desktop pada ArsMap. Nah, dilihat di layar ini adalah gambar dari peta Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah saya digitasi dan modifikasi sebelumnya. Nah, untuk melihat seperti apa gambar dari masing-masing kecamatan Kabupaten Kolaka Timur, kita dengan cara kita mengklik hyperlink, kemudian kita arahkan kursor, misalkan di sini nama kecamatan UCC. Oke, jadi ketika kita klik maka akan muncul gambar dari kecamatan UCC. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik nama kecamatan Lambandia, maka dia akan mengarahkan kita ke gambar kecamatan Lambandia. Oke, jadi untuk tampilan dari modifikasi peta ini saya sudah juga menambahkan legenda, di mana baik itu ada sarana ibadah, kemudian kantor, kemudian ada sekolah-sekolah, lalu ada juga jalan, ini ada hubungannya dengan irigasi dan khusus jalan kecamatan, dan ada poligon juga baik itu pemukiman, kemudian administrasi kecamatan, dalam hal ini adalah 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, lalu bagaimana sih cara sebelum kita masuk kepada tahap akhir digitasi peta? Tentu hal yang pertama yang dilakukan adalah masuk kepada ARGIS Desktop Ars Katalog. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tampilan dari Ars Katalog yang telah saya buat sebelumnya, di mana ada nama folder, lalu ada database, lalu ada nama fitur table kelasnya dari database tersebut, di mana setiap masing-masing save file yang ada di sini telah saya masukkan ke dalam database. Nah, untuk membuat suatu atribut ataupun tabel yang nantinya akan jadi informasi tabel, kita klik property, lalu klik kanan. Di sini ada menu file. Ini adalah tampilan dari misalnya kita memberikan kolom nama ataupun provinsi. Jadi ketika kita mengisikan keterangannya, maka kita sesuaikan namanya di kabupaten apa, lalu provinsinya itu masuk di provinsi apa. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini nantinya save file properties untuk atribut ini nantinya akan masuk kepada aplikasi ArsMap. Dan lalu setelah kita buat database, kemudian kita hubungkan dengan save filenya, selanjutnya kita masuk kepada ArsMap. Nah, jadi saya kembalikan. Nah, di sini adalah gambar ArsMap peta Kabupaten Kolaka Timur yang telah saya buat juga.
di mana di sini untuk label-label feature dari masing-masing point, polyline, dan polygon telah saya aktifkan. Nah, untuk bagaimana kemudian kita menambahkan suatu file, kita hanya cukup mengarahkan kursor ke katalog, kemudian kita kita drag. Misalnya di sini yang saya ingin drag adalah kabupaten kota. Nah, di sini cukup saya klik, kemudian drag ke dalam layar lembar kerjanya. Nah, ini dia akan otomatis muncul dan berubah karena yang menjadi pengambilan saya adalah untuk administrasi kabupaten kota, maka yang muncul adalah sebagai berikut. Dan untuk menonaktifkan, ini kita hanya cukup menghilangkan checklist pada administrasi kota, maka akan kembali seperti semula. Nah, lalu selain itu juga yang ingin saya sampaikan dalam ini, untuk misalnya pemberian label feature, itu kita hanya dengan cara klik kanan lalu properties. Di sini ada menu simbologi dan kategoris, kemudian kita aktifkan value-nya, misalnya yang saya ambil adalah pemukiman. Kemudian kita add all values, lalu kita klik apply, lalu OK, maka akan muncul otomatis nama keterangan dari masing-masing peta, khususnya untuk nama kecamatan. Dan begitu seterusnya kita lakukan. Dan untuk kita modifikasi peta, tentunya kita mengaktifkan legend. Sebelum kita membuat legend, tentunya kita klik view, lalu kita klik layout view. Di sini akan muncul tampilan seperti di sini. Nah, untuk open attribute-nya kita cukup klik kanan juga, kemudian pilih open attribute table. Di sini sudah ada ya nama-nama keterangan dari sarana ibadah yang ada khusus untuk Kabupaten Kolaka Timur, baik itu gereja, kemudian ada masjid pula. Dan begitu seterusnya sampai kemudian kita mengatur sedemikian rupa peta kita agar terlihat rapi dan terlihat indah. Dan label-label feature-nya juga penting karena untuk memberikan keterangan pada peta. Nah, oke, selain itu yang ingin saya sampaikan untuk menambahkan berbagai macam baik itu legend, kemudian untuk menambahkan legend kita hanya dengan cara klik insert. Di sini akan ada menu-menu untuk menambah nilai tampilan peta. Di sini ada teks, jadi seperti, kemudian ada legend, ada north arrow, kemudian ada scale bar, kemudian ada scale text, dan masih banyak lagi. Dan untuk itu yang saya gunakan hanya north arrow, kemudian ada scale bar, ada scale text juga, lalu ada teks, ini khususnya dia nama keterangannya, dan masih banyak lagi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait digitasi peta lokasi Kabupaten Kolaka Timur menggunakan aplikasi ArcGIS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.